Dalam pertemuan mereka, Jae-myung memperkenalkan diri pada Dalpo. Dalpo kaget sekaligus bingung, dia tak sengaja menemukan kakaknya. Dalpo memiliki firasat buruk pada kakaknya. Dia tetap menyembunyikan identitasnya pada Jae-myung. Di tempat yang sama, Dalpo melihat An Chan-so mencari sesuatu. Dalpo sudah mengira Chan-so mencari Jae-myung. Seketika itu juga Dalpo mengajak Jae-myung pergi. Chan-so melihat Dalpo pergi bersama Jae-myung. Chan-so lalu menelponnya. Dalpo berbohong pada Chan-so bahwa dia sedang berada di kantor. Jae-myung mengembalikan uang ganti rugi bempernya pada Dalpo. Dalpo tidak mau, malah menambahnya takut kurang. Jae-myung mengembalikan uang tambahan dan mentraktir Dalpo makan. Selesai makan, mereka berdua pulang dan Jae-myung mencocokkan wajah mereka karena menurut Tuan Han, teman Jae-myung bekerja. Jae-myung dan Dalpo mirip. Dalpo yang tahu bahwa dia kakaknya mengiyakan kemiripan itu. Dalpo berkata akan memanggilnya Hyung, tahu kakak. Jae-myung melangkah pulang. Dalpo mengikutinya dari belakang. Mengingat orang yang memfitnah ayahnya tiba-tiba menghilang, Dalpo mengira pasti ada sesuatu pada kakaknya tanpa Dalpo ketahui. Karena nomor Jae-myung masuk dalam daftar panggilan Mundukso, Dalpo ragu antara mengaku bahwa dia adik Jae-myung atau tetap merahasiakannya. Di kantor YGN, si bacot kesal pada Dalpo karena melakukan semua hal atas keinginannya sendiri dan mengabaikan si bacot. Si bacot berniat menghukum Dalpo. Tiba-tiba Dalpo datang dan mengajukan pertanyaan. Jika menemukan petunjuk sebelum polisi, apakah diperbolehkan? Si bacot senang pada Dalpo karena itu akan jadi bahan berita eksklusif. Si bacot bertanya siapa tersangkanya. Dalpo hanya mengajukan pertanyaan itu, bukan menemukannya. Dalpo pamit untuk pergi bekerja kembali dengan teman-temannya. Si bacot terdiam, sepertinya dia dibodohi oleh Dalpo. Yongtak mengatakan bingo sambil berlalu pergi. Di kantor YGN, Iljo mengatakan pada Bumjo untuk memisahkan Inha dan Bumjo dalam satu tim. Sambil berjalan menuju toilet, setelah di dalam toilet, Gongjo mendengar semua percakapan mereka berdua. Gongjo keluar toilet dan mengatakan tidak berniat memisahkan mereka, mengingat mereka sudah mendapatkan berita eksklusif bersama dan juga atas bantuan Chaok. Inha juga mendengar percakapan mereka karena toilet wanita dan pria bersebelahan. Inha komat kamit di toilet dan keluar toilet bertemu dengan Chaok yang juga mendengar percakapan mereka. Gongjo makin keras membicarakan Chaok. Meskipun tanpa Chaok, Inha juga berbakat dalam mencari informasi. Chaok hanya menggunakan Inha sebagai boneka saja menurut Gongjo. Inha mengajar Chaok agar Chaok menjelaskan pada Gongjo. Semua berita itu murni usaha Inha. Chaok berkata apakah itu harus dan menyuruh Inha untuk memanggilnya manajer Sung, bukanlah ibu. Bumjo, Iljo, dan Gongjo mendengar percakapan mereka sambil mengintip mereka. Inha berharap pada Chaok agar memperlakukannya sebagai karyawan. Jika kinerja Inha bagus, setidaknya ada pujian untuknya. Chaok menolak mengingat Inha masuk jalur khusus dan pergi meninggalkan Inha. Inha terdiam. Di kantor YGN, Gyodong sudah mendapatkan nomor Jae-myung, kakak Dalpo. Dia memanggil Dalpo dan memberikan nomor Jae-myung. Dalpo sangat senang dan memeluk Gyodong. Ternyata itu pemikiran Gyodong saja, sedang berandai-andai. Kemudian Gyodong memanggil Yurai untuk memberikan kertas yang berisi nomor telepon Jae-myung. Yurai menyerahkan kertas itu pada Dalpo. Sebelumnya Yurai juga membaca itu adalah nomor Jae-myung. Respon Dalpo biasa saja dan berterima kasih pada Gyodong. Gyodong heran, tak seperti yang Gyodong pikirkan dan mengikuti Dalpo. Dia sudah susah payah mencari nomor telepon kakaknya Dalpo. Namun Dalpo merespon seperti tak senang mendengarnya. Alasan Dalpo tak senang karena takut pada kakaknya setelah 13 tahun tak bertemu dan mungkin Jae-myung berubah tak seperti dulu lagi.
dan pergi meninggalkan Gyodong. Di luar, Inha terus memikirkan perkataan Chaok yang mengatakan Inha belum menjadi sepenuhnya menjadi wartawan. Dan perut Inha berbunyi dan tak sadar Dalpo memperhatikannya di warung yang sedang makan. Inha berlari pergi dan menerima SMS dari Dalpo yang menawarinya makan dan tak akan menghiraukan Inha. Mau tidak mau Inha kembali ke warung untuk makan. "Mengapa kau makan sendiri dan tidak menghubungi pacarmu?" kata Inha. "Pacar yang mana?" jawab Dalpo. "Yang memiliki suara yang bagus," balas Inha. Dalpo mengatakan itu hanyalah GPS-ku. Inha senang mendengarnya. Setelah makan di perjalanan, Inha menceritakan apa yang terjadi antara Inha dan Chaok. Inha meminta pendapat tentang ibunya. Dalpo mengatakan itu hanya imajinasi dari Inha saja yang menginginkan sikap baik dari seorang ibu. Inha mengiyakan pendapat Dalpo dan beralih ke percakapan hubungan mereka. Inha menanyakan hubungan antara paman dan ponakan. Apakah akan seperti itu selamanya? Dalpo mengelak dan itu tak akan bisa sama seperti dulu. Inha kaget dan berbalik memandangnya. Dalpo tak bisa hubungannya akan terus paman dan ponakan dan menanyakan Inha apakah bisa. Inha mengatakan bahwa dia bisa menjalin itu. Namun Inha cegukan, menandakan pendapatnya sama seperti Dalpo, mengingat Dalpo dan Inha mulai saling mencintai. Inha berbalik pergi meninggalkan Dalpo. Dalpo pun mengejarnya. Di suasana turun salju dan terangnya lampu di tengah jalan raya, suasana yang pas untuk beracup-acup. Kemudian Dalpo mencoba mencium Inha, namun Inha menutupnya dengan tangannya. Dalpo melanjutkan ciumannya meskipun mengenai tangan Inha. Tangan Inha mulai turun menerima ciuman Dalpo untuk kedua kalinya. Akhirnya mereka saling beracup-acup. Di kantor YGN dan MSC sedang rapat berita apa berikutnya yang akan disiarkan, mengingat cuaca saat itu sedang turun salju dan akan menyiarkan kecelakaan itu di waktu musim salju. Gongjo menelpon Iljo untuk menyuruh Inha dan Bumjo yang ditugaskan untuk siaran. Iljo mengingatkan bahwa Chaok berulang tahun. Gongjo menyalahkan Iljo karena tidak segera memberitahunya. Iljo mengatakan bukannya Gongjo cari muka di depan Chaok. Gongjo mengelak, bukan cari muka melainkan menghormati atasan. Inha ditelepon Iljo untuk membuat laporan tentang turun salju. Inha sangat senang mendengar hal itu. Teman-teman wartawan kaget dan iri terhadap Inha, mengingat Inha juga baru menjadi wartawan. Bumjo memberikan tos selamat pada Inha. Inha mengetosnya sangat keras. Bumjo tangannya kesakitan dan Inha pergi ke toilet untuk bersiap-siap. Dalpo bertemu dengan Chansu dan meminta kasus jika ada. Chansu mengatakan tidak ada dan menanyakan Dalpo apakah Dalpo pergi ke taman kota semalam. Dalpo mengelak kalau dia ada di taman kota bersama Jaimyung dan pergi meninggalkan Chansu. Chansu terheran mengapa Dalpo berbohong padanya. Apa yang dirahasiakan Dalpo sebenarnya? Di tangga, Dalpo kepikiran atas ucapan Chansu dan berpikir Jaimyung yang mengaktifkan ponsel Mundukso. Tiba-tiba Dalpo bertemu Inha. Inha memberitahu bahwa Dalpo kalau dia diberi tugas oleh Iljo untuk membuat laporan tentang salju. Dalpo yang mendengarnya hanya memberi selamat pada Inha. Inha heran sikap Dalpo hanya begitu saja, mengingat itu adalah impian Inha. Dalpo memeluk Inha dan mengucapkan selamat padanya dan ingin pergi meninggalkan Inha. Inha curiga pada sikap Dalpo yang dingin terhadapnya dan menanyakan apa terjadi sesuatu pada Dalpo. Dalpo mencoba tersenyum di depan Inha untuk menenangkan Inha agar siaran Inha tidak terganggu. Inha mulai bersiap dan keramas menggunakan air seadanya karena air kerannya mati. Yurai heran Inha memakai air apa untuk keramas karena air kerannya tidak mengalir. Gongpil dan Dalpeng datang untuk mengunjungi Inha dan Dalpo ke kantor polisi Sungai Han. Karena Inha akan siaran, Dalpeng dan Gongpil punya alasan untuk menemui mereka. Di perjalanan masuk ruang wartawan, Dalpeng bertanya seraya menyombongkan diri pada semua pegawai kantor polisi bahwa Inha akan siaran. Tibalah Gongpil dan Dalpeng di ruang wartawan. Para wartawan memberi hormat pada Gongpil dan Dalpeng. Dalpeng mengkhawatirkan Inha karena tempatnya sangat jorok dan berkumpul laki-laki dan wanita tidur bersama. Yang Dalpeng khawatirkan Dalpo tidur bersama Inha. Sunghak berkata, Inha harus dikhawatirkan karena ada yang menyukai Inha. Pembahasan itu langsung Bumjo sela karena Bumjo sudah tahu kalau hubungan Inha dan Dalpo tidak boleh terjadi. Bumjo mengatakan yang disukai Dalpo adalah Yurai. Yurai yang geeran kaget mendengarnya. Gongpil menitipkan Dalpo pada Yurai. Yurai yang geeran mencoba mengingat-ingat kembali mengapa Dalpo suka pada Yurai.
Kemudian Dalpo datang menemuinya dan mengajaknya untuk mencari laporan tentang orang tergelincir di salju. Dalpo memegang tangan Yurai. Yurai menolak untuk jangan memegang tangannya karena Yurai menyukai seseorang. Dalpo yang tidak mengerti apa yang terjadi menjadi heran pada sikap Yurai yang tidak seperti sebelumnya. Kemudian Dalpo bertemu Bumjo. Bumjo menjelaskan apa yang telah terjadi pada Yurai dengan alasan Gongpil dan Dalpeng ada di ruang wartawan. Dan Sunghak memberitahu mereka bahwa Dalpo menyukai Inha. Namun Bumjo yang menyelamatkannya. Inha bertemu ayah dan kakeknya dan menyuruh mereka untuk menonton siaran Inha. Bumjo menjemput Inha kalau mobilnya sudah disiapkan. Di bawah, Inha dan Bumjo sudah ditunggu oleh Sora dan memberikan penutup kuping agar Inha dan Bumjo tidak kedinginan di luar. Gongpil dan Dalpeng melihatnya dan menanyakan pada Sunghak siapa mereka. Sunghak menjelaskan kalau Bumjo anak dari pemilik mall. Dalpeng senang mendengarnya. Yurai dan Dalpo berangkat terlebih dahulu untuk mencari berita. Inha diberi jaket MSC oleh Joho karena Inha akan siaran. Inha senang dia mendapatkan seragam MSC. Kemudian mereka berangkat. Mereka mencari tempat di mana orang-orang tergelincir. Dalpo menawarkan diri untuk mencari spot yang bagus untuk rekaman. Yurai makin kegeeran mendengarnya. Dalpo tak sengaja lewat depan rumah Jaimyung dan melihat mobil Jaimyung. Jaimyung tanpa sepengetahuan Dalpo melihat Dalpo sedang mengecek mobilnya. Jaimyung mengintipnya. Dalpo melihat seorang ibu-ibu dan menanyakan tempat yang licin. Jaimyung yang mendengarnya kaget bahwa Dalpo seorang wartawan. Jaimyung mengikuti Dalpo karena dia pikir Dalpo mencari informasi tentangnya. Inha sudah ada di spot di mana banyak orang terjatuh. Bumjo membantu orang yang terjatuh. Joho yang melihatnya menyuruh Inha untuk menghentikan Bumjo. Inha mengiyakan perintah Joho. Namun Inha cegukan menandakan bahwa dia tidak sependapat dengan Joho. Bumjo terjatuh dan Inha menolongnya. Inha mengatakan kalau Bumjo berhenti menolong orang yang jatuh. Namun Inha cegukan. Bumjo mengetahui bahwa Inha cegukan menandakan kalau itu tidak seharusnya dia lakukan. Inha tak berhenti cegukan melihat banyaknya korban yang terjatuh. Bumjo melihat Inha cegukan. Iljo mengatakan pada Chaok untuk segera Inha siaran. Namun Chaok ragu pada Pinocchio yang terjadi pada Inha. Akhirnya Inha dan Bumjo menolong semua orang agar tidak tergelincir. Joho yang melihatnya tidak berhenti memerintahkan Inha agar berhenti menolong orang. Bumjo dan Inha melihat banyak anak-anak akan turun. Joho memperingatkan lagi pada Inha. Namun Inha terus cegukan. Akhirnya Bumjo mengambil pasir beku untuk dilemparkan pada tangga yang licin. Inha pun membantunya. Di kantor MSC mengadakan rapat tentang Inha yang terus cegukan. Chaok menjelaskan jika Inha tetap siaran itu tidak akan selesai karena sindromnya itu. Gongjo dan Iljo melihat rapatnya sedang tegang dan akan mengomeli Inha. Inha dan Bumjo tiba dan Gongjo mengomeli mereka jika terus seperti itu tidak akan ada siaran. Gongjo mengingatkan mereka jika mereka siaran yang tayang di TV seluruh Korea banyak yang tidak tergelincir karena melihat siaran mereka. Tentu saja orang akan berhati-hati. Inha menyadari omelan Gongjo dan tidak cegukan lagi. Seluruh kantor terdiam melihat Gongjo ngomel pada anak Chaok. Inha dan Bumjo berangkat kembali ke lokasi. Joho menunggunya dan tidak percaya lagi pada Inha. Bumjo memohon pada Joho untuk percaya pada Inha karena Inha tidak jegukan lagi. Dalpo dan Yurai telah kembali ke kantor YGN. Yurai tergelincir dan Dalpo mencoba membantu Yurai. Namun Yurai mengatakan don't touch. Dalpo kesal mendengarnya. Jaimyung membuntuti Dalpo memastikan bahwa Dalpo benar-benar seorang wartawan. Iljo dan Gongjo senang di lokasi Inha dan Bumjo berhasil merekam spot. Gongjo yang memiliki tipe curi perhatian pura-pura menelpon agar terdengar oleh Chaok bahwa Inha berhasil merekam dan mengingatkan Chaok untuk memuji Inha karena Inha memiliki nurani untuk dan dampak bagi semua orang apa yang akan disiarkan. Saat pulang kantor, Yurai dan Dalpo menunggu taksi. Yurai ingin sendiri menggunakan taksi. Dalpo yang mengerti situasinya mengalah dan mencari taksi lain dan dikejutkan oleh Jaimyung yang sudah menunggunya. Jaimyung menanyakan pada Dalpo bahwa dia seorang wartawan. Dalpo mengiyakan. Jaimyung kemudian mendorong
mendorong Dalpo untuk tidak berhubungan lagi dengannya karena seorang wartawan membuatnya jijik dan berlalu pergi meninggalkan Dalpo. Dalpo menangis, kakaknya seperti itu. Seseorang ditilang polisi karena mabuk dan lari dari kejaran polisi. Di depan kantor MSC, Joho mulai merekam kembali karena waktunya masih 10 menit lagi. Tiba-tiba Bumjo melihat anak menyeberang dan menggunakan tongkat dan mungkin akan tergelincir. Joho langsung menyorotnya. Kebetulan sekali, sopir yang mabuk dengan ngebut melintas dan tergelincir karena jalanan licin. Di saat yang sama, Jae Myung yang melihat mobil tergelincir dan melihat anak yang sedang menyeberang jalan dan memakai tongkat mengingatkannya pada Ha Myung. Dan menabrakkan dirinya pada truk yang tergelincir agar tidak mengenai anak yang terjatuh. Jae Myung yang terluka langsung keluar menemui anak yang tergelincir untuk memastikan dia selamat. Jae Myung senang melihatnya. Syukurlah, Ha Myung, ucapnya, dan pingsan di pelukan anak itu. Episode 8 telah selesai. Kita lanjut episode berikutnya. Salam, annyeonghaseyo.